Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, malam minggu buat kita semua. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam satu program andalan dari media online peperangan, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan salah satu tokoh Limbangan, yaitu Bapak Asep Suparman, yang insya Allah beliau akan maju menjadi wakil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 14 dari Partai Golkar. Nanti kita akan kupas seperti apa, bagaimana visi misi dan sebagainya. Kita dengarkan dulu biografi beliau yang akan dibacakan oleh Teh Osim. Silakan Teh Osim. Asep Suparman ini, Kang Asep Suparman ini lahir di Limbangan tanggal 3 bulan April 1972 ya. Sudah 51 tahun ya. Udah ulang tahun? Udah. Udah ulang tahun ya, bulan April. Lahir di Limbangan Barat, Kampung Dio RT 3 RW 4. Sekarang tinggal domisili di Bandung. Tetap di Bandung. Beliau ini seorang dosen, sekaligus di pertanian ya. Pendidikannya dari SDN Blubur Limbangan, SD 4, kemudian di SMP Negeri 1 Limbangan. Angkatan tahun berapa, Kang? 89. 89. Kemudian SMA-nya di 10 Kota Bandung, S1 di UPI Bandung, S2 di SPS IPB Bogor. Pengalaman organisasi PLT Hima Abden UPI, Ketua BPM FIF UPI, Sekub S Senat Mahasiswa UPI, Ketua PPAPI Jabar 2001-2010, Wakil DPD KNPI Jawa Barat 2001-2007, Ketua Badan Litbang Golkar Jawa Barat 2011-2016, Wakil Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat 2016 sampai 2020, kemudian Wakil Bidang MPO DPD Golkar Jawa Barat 2020-2025 dan Sekjen Bapera Jawa Barat 2020-2025. Sebelum ke masalah politik ya. Boleh. Saya mau tanya nih, awal berdirinya Bapera, Kang? Ya. Bapera itu didirikan oleh Pak Tiga, anaknya Paus. Beliau mendirikan Bapera ini karena melihat bahwa orang itu dihantam oleh distorsi budaya, kemudian distorsi adanya aspirasi yang tidak baik ya gitu. Nah, sehingga perlu mendirikan sebuah organisasi yang berbasis bagaimana penanganan ekonomi, kemudian juga bisa mengembangkan kemampuan dalam bidang dan sebagainya, dan itu peduli kepada masyarakat lapis bawah. Sehingga Bapera didirikan pada 2018. Sekarang alhamdulillah dengan singkat seluruh Indonesia bisa mencapai 1,5 juta anggota. Itu capaian yang merupakan luar biasa, di luar dugaan kita juga, karena melihat juga posisi formasi yang lain juga mungkin itu tidak secepat Bapera. Karena Bapera didirikan pada saat COVID, itu orang lain pada tidur, malah kita membantu masyarakat saat COVID termasuk juga di. Kalau boleh tahu Pak, tindakan Bapera apa Pak? Barisan Pemuda Nusantara. Barisan Pemuda Nusantara. Saya dulu pernah jadi MC ya, Kang, ya di acara santunan anak yatim Majasari. Dan ini yang mau saya tanyakan, program-program dari Bapera yang sudah terlaksana dan program-program depannya. Ya, program Bapera diantaranya ya peduli terhadap bencana. Kita sudah lakukan waktu terjadinya longsor di Talego, di Garut, saya yang datang, ketua datang, kita berikan bantuan.
masuk di psikologi yang bagi anak-anak yang terkena dampak longsor tersebut. Kemudian juga satu yang terkena dampak negatif, jadi pada saat ini dan setiap kali Idul Adha kita menyembelih hewan dan sepakat ke masyarakat yang berhak. Kemudian juga kemarin kita sudah memberangkatkan kurang lebih 500 pengurus se-Indonesia untuk umroh. Umroh, Mas. Luar biasa. Dan biaya dari saudara ya, termasuk saya. Ini umroh gratis kan oleh kedua itu pada saat bulan puasa. Mantap, luar biasa. Ya. Oke, kita lanjut. Saya Osin. Ya. Kita kembali ke politik. Ya, karena Kang Asep itu adalah bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Calon wakil kurang. Nah, ya. Karena itu, mari kita kupas tuntas siapa sebenarnya Pak Asep Suparman. Ya. Pak Asep, kalau boleh tahu, apa yang menjadi dasar Bapak untuk maju menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat? Baik kan, saya tuh aktivis sejak kuliah. Kalau lihat dari kultur saya sebenarnya saya sudah mumpuni, ada isi pengalaman. Kemudian dari orang bilang terus keawakan atau apa jadi dewa karena melihat latar belakang begini, rusaknya barangkali tatanan DPRD, anggota dewan sekarang di sisi masyarakat. Karena apa? Dengan sistem pemilu sekarang, kita kebanyakan yang masuk orang-orang yang bisnis, orang berusaha, dia tidak memiliki latar aktivis, orang-orang pergerakan, itu akan sulit sehingga banyak terjebak dalam hal yang dikatakan. Ya, nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa berilah kesempatan kepada para karena aktivis ini terbiasa melakukan advokasi terhadap masyarakat. Terbiasa kita membantu masyarakat miskin, membantu masyarakat bencana. Kalau orang-orang yang bahkan mohon maaf ya, orang-orang yang memiliki latar belakang non aktivis akan sakit. Ya, setelah jadi bohong. Nah, itu akan yang bilang. Emang makanya seperti itu, Pak. Sehingga opini di masyarakat terhadap politik itu jelek. Betul. Karena berpolitik itu sangat mulia. Ya. Begitu, misalkan kita tekan makanan dengan harga beras dipatok oleh pemerintah harga gabah kering misalkan 1.500 sampai 500. Itu keputusan politik. Berarti seluruh masyarakat Indonesia itu sehari-harinya itu makan politik, gitu kan? Makan hasil produk politik, itu Pak. Masuk jalan tol, itu kan keputusan politik, gitu. Apalagi misalkan ada bencana segala macam diputuskan oleh DPRD dalam penganggaran dengan bupati, keputusan politik. Ini sekarang masyarakat itu jadi agak enamis terhadap politik karena apa? Ini rusak oleh oknum-oknum yang tidak mengerti. Makanya orang bersih harus tampil pada kedua wilayah. Betul. Ini menurut saya terpanggil. Ini agak kena juga. Saya sudah 2 kali Pak kalah. Kalau di Golkar saya 2 kali kalah. Karena itu kekurangan duit. Karena apa ya? Sisi pragmatis. Bismillah, Ustaz kerja pertama. Insyaallah dikabul. Tapi jadi wakil wilayah. Nah, kalau boleh tahu Pak, kita berbicara Bapak terpilih. Jika Bapak terpilih menjadi wakil rakyat, apa visi misi yang akan Bapak lakukan untuk warga Jawa Barat, khususnya dapil Jabar 14? Kalau visi misi secara akademik kan itu banyak kan. Intinya saja kalau saya sederhana ya, kehidupan sehari-hari dari orang Sunda, orang Barat, khas Barat ya. Dan saya ingin mewakafkan jadi terhadap kepentingan masyarakat itu dengan tekniknya itu di Asep Berbalarea. Di Asep Berbalarea. Boleh dijual apa itu maksudnya? Ya, jadi begini, ini besar
saya bukan berarti saya superior, tapi diri pribadi saya karena melihat kepentingan masyarakat, kepentingan umat itu khususnya di Garut, Jawa Barat, Indonesia. Saya sudah tahu hadirnya seorang pemimpin itu harus ada manfaatnya buat masyarakat. Kalau hadirnya pemimpin tidak dirasakan oleh masyarakat, tidak usah jadi pemimpin. Sehingga hadirnya saya secara pribadi, Allah takdirkan menjadi anggota dewan, ya sama bekerja untuk masyarakat, bukan untuk pribadi. Ya. Kalau untuk pribadi saya tadi katakan saya kerja, punya penghasilan, saya berbisnis bidang pertanian, punya lahan kebun saya itu untuk pembibitan dan sebagainya. Ya, itu sudah cukup. Tapi saya ingin melebarkan mana bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terakhir, selanjutnya Pak, apa yang menjadi dasar atau alasan Bapak menggunakan kendaraan Golkar? Ya. Seperti apa Golkar, bagaimana dan sebagainya, silakan Bapak sampaikan. Ya. Tentang kelebihan daripada Golkar itu sendiri, karena Golkar termasuk organisasi politik lama ya Pak ya. Sederhana sebenarnya. Apa Pak? Golkar itu partai yang mapan, partai yang modern, dan di situ banyak orang-orang pintar. Kita belajar kan begini Pak, amanat orang tua saya, kalau kamu mau jadi orang pintar, daulah dengan orang pintar. Kalau kamu pengen orang jadi bodoh, daulah dengan orang bodoh. Saya di Golkar itu mau pintar Pak. Alhamdulillah. Ya. Kau jeung tukang minyak segit ke bahasa ini. Kau jeung tukang terasi bau. Bau terasi. Oke. Hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah baru kita kupas tuntas, baru setengahnya. Kita sebar dulu, kita saksikan acara talkshow Kutang bersama Bung Ai Podcast dan Teh Osi. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjut acara talkshow Kutang bersama Bapak Asep Suparman. Tadi kita telah mendengarkan bersama bagaimana visi, misi, tujuan, dan alasan menggunakan Partai Golkar. Nah, kita akan kumpas lebih dalam. Pak, anggota DPR itu mempunyai tugas dan fungsi. Salah satunya adalah controlling. Bagaimana ketika Bapak terpilih akan melakukan controlling kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di Jawa Barat, karena saya dengar anggota DPR itu hanya stempel saja, Pak. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya baik, fungsi dan tugas anggota DPR ya, DPR, DPRD, Ya. provinsi, DPRD kabupaten itu sama. Ya. Yang pertama adalah fungsi legislasi, Hmm. yang kedua adalah fungsi controlling, Hmm. yang ketiga adalah fungsi budgeting. Khusus masalah fungsi controlling tadi, memang makanya tadi saya sampaikan bahwa bagi mereka jadi anggota dewan itu tidak memiliki dasar, pengetahuan, kemudian juga pengalaman dalam pergerakan, itu akan sulit untuk menerapkan atau sulit sekali dalam mengimplementasikan apa tugasnya dia sendiri. Saya sangat sedih gitu ketika ada mahasiswa saya yang melakukan riset terhadap skripsinya datang ke DPR nih Pak, ditanya fungsi dan tugas Apa? DPR itu apa? Kan kalau bahasa saya ekstrim, saya aktivis Pak ya. Ya, betul. Goblok amat itu. Nah ini menurut saya karena apa? Sistem kita tidak menunjang terhadap proses selektivitas anggota dewan dengan baik. Gitu. Kalau di Golkar ya, betul ya. Ya, Di Golkar, pasti ya. Itu luar biasa. Tahapannya, ya. Tahapannya begitu antri. Saya untuk menjadi anggota dewan itu harus menunggu. Karena apa? Diterpa. Silih asah. Diasah Pak. Diasah dulu, baru bisa. Nah ini yang tidak dimiliki oleh partai lain. Sehingga kalau misalkan sekarang banyak opini bahwa anggota dewan itu hanya stempel saja, diatur oleh eksekutif, oleh bupati, gubernur atau presiden. Karena apa? Dia nggak ngerti. Nggak ngerti terhadap tugas dan fungsinya. Dan itu tidak akan dilakukan oleh Bapak kan? Insya Allah tidak. Saya akan melawan kalau misalnya,
ini konstituen saya ada pengajuan dan kembalinya, dikontrol. Uang kemana? Uang dari rakyat digunakan harus untuk kepentingan rakyat. Dalam posisi ini saya sangat setuju. Kemarin Pak Presiden itu marah-marah karena apa? Dari satu nilai anggaran APBD itu kebanyakannya dikonsumsi oleh PNS. Perjalanan dinas, studi ini, itu yang saya ingin perjuangkan sebenarnya dari dulu, Pak. Luar biasa. Komposisinya begini, komposisi anggaran pembangunan dengan anggaran belanja rutin Lebih banyak. itu jomplang. Ya. Anggaran pembangunan hanya 30%, yang bisa jadi jalan, bisa jadi irigasi ya, untuk kepentingan rakyat hanya 30%. Kebanyakan dipakai untuk belanja PNS, belanja untuk ASN, belanja perjalanan itu yang sebagainya. Ada sangat ternyata ini yang harus dibalik, Pak. Nah, gimana caranya? Terus ada political will. Ya, betul. Political will semuanya dari stakeholder kepentingan itu bahwa semata-mata arah pembangunan ini untuk kepentingan rakyat banyak sesuai dengan undang-undang dasar. Yang kedua, fungsi anggota DPR itu adalah legislasi. Ya. Kira-kira perda apa yang perlu digulkan di Jawa Barat, Pak? Misalkan pertanian ataupun apa dan sebagainya. Termasuk salah satu perkembangan yang lagi hangat ini ada keinginan adanya perda tentang LGBT. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau misalkan perda LGBT itu diembuskan, orang yang paling pertama menolak saya. Kenapa, Pak? Ya karena tidak sesuai dengan akidah mayoritas bangsa Indonesia. Begitu. Agama apapun, Pak, agama apapun itu mencap bahwa LGBT itu tidak benar. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, baik di Kristen, baik di Buddha, di Komunis, semua agama begitu. Apalagi kita Islam, Pak. Begitu yang sudah jelas dalam dalilnya, sudah dicontohkan bagaimana Allah murka ketika zaman Nabi Lut itu dihancurkan, bangsanya itu dihancurkan, ditiadakan. Dan itu siap diperjuangkan, Pak ya? Oh siap, saya paling depan. Mantap, luar biasa, terus banget buat Kang Asep. Kembali lagi ke fungsi, Pak. Salah satu fungsi anggota DPR itu adalah budgeting. Saya ingin tahu ada istilah dana aspirasi. Bagaimana menurut Bapak tentang dana aspirasi itu, atau bagi-bagi kowe atau bagaimana, Pak? Nah, gini Pak, memang itu ada aturannya. Ya. Itu dana budget itu dianalogikan sebagai dana pemberian dari bupati, sehingga banyak anggota dewan yang tidak sadar dia menjadi pelaksana seolah-olah. Nah itu kan udah melanggar. Itu. Anggota dewan punya merek proyek, Salah itu. Iya. Begini, anggota dewan kan ada ininya, ada tahapan reses ya. Reses itu menghimpun aspirasi. Nampung aspirasi, betul. Ya, dia di kampung mana aya, naon dia nu ameaneun. Misalkan jembatan, jalan yang rusak, irigasi yang jebol, perbaiki lewat saya misalkan. Ya. Itu diajukan ke pemerintah. Nah hari ini kebanyakan itu anggota dewan itu jadi pelaksana. Karena betul. Apa? Ya, betul. Salah sih kalau ada aspirasi itu anggota dewan itu harus mati-matian. Mana usulan konstituen saya? Tidak perlu mau golok, Pak. Woi. Iya langsung itu. Nah, kan demi rakyat ya. Saya dipilih oleh rakyat. Ya. Hidup mati saya untuk kepentingan rakyat. Karena apa? Karena kita dipilih. Kalau rakyat memilih tanpa ada embel-embel pragmatis, saya akan melakukan itu. Tapi kebanyakan sekarang ini sudah pragmatis. Kejadiannya apa? Wah tenang aja deh orang menang beli, amplop tengah voting gitu, sangat mau serangan fajar atau besarnya. Ya. Disitulah apa masalahnya. Gitu. Jadi fungsi-fungsi yang dilakukan oleh anggota dewan terkadang ya tidak. Jangan jadi seorang pemerintah. Anggota dewan harus jadi seorang rakyat. Nah, betul. Kan wakil rakyat ya. Iya. Lanjut Kang Asep. Ini luar biasa Kang Asep, sangat mendalam penjelasannya. Jadi saya semakin tertarik
untuk mengupas tuntas tentang siapa Kang Asep. Kang Asep tadi berbicara tentang tugas dan fungsi Dewan. Kemudian Dewan pun punya kewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat ya. Salah satu aspirasi masyarakat Jawa Barat Pak, yaitu tentang adanya pemekaran daerah kabupaten atau kota ya, di mana Ridwan Kamil sudah menggembor-gemborkan ingin adanya pemekaran sampai 13 TDOB, tapi sampai hari ini begitu ketuk palu di DPR di Jawa Barat hapus dapat jadi Pak. Bagaimana menurut tanggapan Bapak untuk pemekaran daerah di Jawa Barat ini? Baik Pak, jadi itu juga salah satu yang dipikirkan oleh kita. Jawa Barat itu salah satu provinsi dengan populasi jumlahnya yang paling besar. Iya, paling besar. Tetapi dalam pembagian anggaran pertanian daerahnya itu kalah sama Jawa Tengah. Sama Jawa Timur ya. Sama Jawa Timur lah. Gitu. Karena apa? Karena jumlah pembagian anggaran pertimbangan itu berdasarkan jumlah kabupaten kota yang ada. Ya. Jawa Barat itu hanya 27 ya, dengan populasi penduduknya itu 50 juta. Betul. Jawa Tengah itu sudah memiliki 30 atau 35 ya. Jawa Tengah memiliki lebih dari Jawa Barat. Sehingga kalah dalam perbandingannya. Dana perimbangan wajar lah di Jawa Tengah Jawa Timur jalan di hotpiknya. Wajar. Kalau wajar. Di Jawa Barat karena begitu ini kepentingannya adalah pelayanan publik terhadap masyarakat yang lebih baik. Garut sudah saatnya dibagi tiga ya, iya. Garut Utara, Garut Selatan, Kabupaten Garut. Ya. Kemudian juga Indramayu, itu sudah layak dibagi dua, apalagi Bogor, penduduknya yang paling banyak sekarang adalah Kabupaten Bogor, itu sudah dibagi tiga, sudah layak. Atau masuk di Garut ini dengan topografi dan geografisnya yang sangat menyulitkan. Saya juga sosialisasi, mikir-mikir kalau misalnya sekarang di Limbangan, besok saya harus ada di Ranca Buaya, sulit Pak ini. Geografi sudah sangat sudah sangat banyak dan sangat seharusnya bahwa Jawa Barat itu memiliki DOB baru untuk kepentingan rakyat. Insya Allah tanggal 27 Juli kebetulan saya juga pengurus di Paguyuban Masyarakat Garut Utara bersama 18 DOB, insya Allah akan menggelar unjuk rasa 27 Juli ke Senayan, kemudian ke Istana Presiden. Mohon doanya lah, mudah-mudahan tuntutan ini berhasil. Kenapa? Karena kita ingin meminta keadilan. Kenapa Papua bisa mekar untuk Jawa Barat tidak? Bagaimana itu Pak? Nah, jadi gini kan, kalau Papua ada undang-undang khusus ya, undang-undang otonomi khusus. Nah, ini juga kalau misalnya dihitung dengan antara aspek keadilan ya, yang nggak adil juga. Yang adil mana? Pemerintah pusat dia mengeluarkan moratorium. Apa Papua bisa jebol? Di Jawa enggak. Nah mungkin ya, ini saya juga kurang begitu paham lah. Mungkin anak aspek ketersediaan anggaran untuk pemekaran itu memang butuh biaya yang besar. Ketika jadi undang-undang itu kan mau tidak mau anggaran itu harus masuk ke situ. Betul. Ini barangkali dengan dilema ada COVID gitu ya, sehingga Presiden tidak tidak secepatnya untuk membuka atau mencabut moratorium tersebut. Tapi Bapak setuju kan moratorium harus segera dicabut? Ya. Khusus Jawa Barat ya, khusus apalagi lebih khusus di Garut. Itu wajib Pak. Wajib. Betul Pak. Kenapa Garut juga ini menjadi salah satu daerah yang tertinggal? Karena kurang. Itu Pak. Betul. Karena aspek itu. Nah, kenapa lagi Garut ini agak terlambat? Gitu ya, agak terlambat dalam proses pemekaran. Saya tahu persis Pak. Apa tuh Pak? Ya, nggak ada sponsor. Oh, jadi harus ada sponsor ya? Sponsor Pak. Ada sponsor loh. Maaf ya. Sponsor itu bukan dalam arti dalam sisi. Salah satu contoh pengandaran cepet ya, karena ada anggota DPR-nya, ada posisi dan sebagainya. Itu maksud saya. Makanya saya sangat setuju. Kudu aya orang Garut jadi anggota DPR RI, termasuk ya anggota DPRD Jawa Barat. Sekarang nih di Garut ini ada anggota dewan yang
berasal dari Garut Ya. pendukung partai lain. Ya. Tapi dia tidak punya kemampuan, mohon maaf ya, tidak memiliki kemampuan yang seperti dilakukan oleh sponsor dari Golkar. Ya. Gitu, Pangandaran bisa cepat karena ada Pak Agus. Ya. Itu yang sampai terus-terusan berjuang. Ya. Sudah jadi. Yang menikmati siapa? Partai lain. Betul, oleh karena itu tolong warga Garut milih orang Garut. Nah, di Garut, ke kepentingan masyarakat Garut. Baik DPR RI ataupun DPRD Jawa Barat, wayahna dukung orang Garut. Ya, ada pertanyaan nih buat Kang Asep ya. Tanggapan Kang Asep nih terkait money politik yang maaf ya sudah membudaya di masyarakat gitu. Terus effort apa gitu untuk mengimbangi atau strategi apa yang dilakukan Kang Asep untuk mengimbangi money politik tersebut? Baik, memang itu adalah penyakit ya, penyakit demokrasi di kita ini, money politik. Betul. Gitu, kita tidak bisa menghindar ya. Kita juga sama tidak bisa berbuat banyak untuk mengkanter ya. Bagaikan ada pertanyaan begini, ini siapa yang memulai? Iya. Nah, pertanyaan itu seperti ada kita menanyakan yang pertama lahir antara ini ayam atau telur dulu. Nah, gitu. Jadi ini agak sulit Pak, sulit untuk dijawab. Karena apa? Ya, kita sebagai bangsa demokrasi gitu Pak ya, memang salah satu kelemahan demokrasi adalah itu perusak. Makanya banyak sekali aktivis yang tidak punya duit. Kalah Pak, kalah yang punya duit. Karena ini siapa yang memulai kan begitu. Nah inilah yang menurut saya khususnya mengimbauan kepada masyarakat bahwa suap menyuap itu adalah di dalam Jelas al murtasi wal murtasabina. Nah, yang menyuap dan yang disuap neraka bagaimana? Dan sudah pasti itu melanggar hukum ya. Melanggar hukum. itu sudah melanggar. Silakan kalau misalkan masyarakat ini lebih dewasa, lebih setik ya gitu. Siapa orangnya? Ya, pikir seperti saya. Ya, harus yang cerdas. Ya. Lanjut Bang Asep. Ya. Terakhir mungkin saya ingin tahu apa harapan Bapak kepada warga masyarakat Jabar 11 supaya Kang Asep bisa terpilih Jabar 14 ya, supaya terpilih menjadi wakil di DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, baik. Saya punya target. Ya. Punya target ingin menang tentunya. Ya. Insya Allah nomor juga saya nomor provinsi. Karena saya orang provinsi. Namanya nomor itu memang kebanggaan ya, gitu, walaupun di sistem terbuka ya, tapi penghargaan partai terhadap kadernya itu bisa kita lihat dari sikap Ya. satu. Kemudian harapan khusus saya berhenti di Garut ya. Harapan saya tentunya ya, dipilih oleh masyarakat berkeluarga gitu. Karena apa? Saya akan mewakafkan gitu namanya kerja saya ya. Ya jangan dibilang 24 jam, jangan sampai perlu tidur Pak ya. Kalau ada yang saya 24 jam untuk rakyat, udah aja 8 jam untuk rakyat dan gitu. Sisanya kan untuk keluarga saya, sisanya untuk istirahat. Itu. Kita saja yang bisa dipilih. Kalau dipilih saya tanpa embel-embel, main politik dan sebagainya. Insya Allah saya hidup ini akan lebih bermanfaat. Itu rakyat pun juga akan merasakan, akan merasakan manfaat dari saya. Harapannya ya, pilihlah saya. Mantap. Pilih Kang Asep Suparman. Nomor 6 kita tajar kepanjangnya. Kalau nomor hiji Pak. Oh, nomor hiji kalau di saudara. Ya. Nomor hiji 1 tambah 1 2. Jangan lupa pilih Pak Asep yang termuda. Oke, terima kasih. Alhamdulillah acara Talkshow Kutang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan masyarakat dengan adanya penampilan Kang Asep ini bisa memilih tentang Dengan wakil sadar. rakyat. Ya, pilih wakil rakyat yang benar-benar cerdas, merayat dan amanah untuk melaksanakan Sesuai hati ketika nurani ya. nanti terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.